Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dwi Retnaningsih, NIM 20211-2010. Di sini saya akan membahas materi tentang manajemen strategi. Apa sih manajemen strategi itu? Nah, manajemen strategi adalah apa yang dilakukan para manajer untuk mengembangkan strategi organisasi. Maka bisa diartikan sebagai proses atau rangkaian aktivitas pengambilan keputusan yang sifatnya mendasar dan menyeluruh, termasuk cara pelaksanaannya untuk mencapai tujuan bersama. Strategi sendiri adalah rencana tentang bagaimana organisasi akan melakukan apapun yang harus dilakukan dalam bisnis. Proses manajemen strategi. Ada 6 langkah dalam proses manajemen. Yang pertama, yaitu identifikasi misi, tujuan, dan strategi saat ini. Setiap organisasi pasti mempunyai misi dan tujuan. Misi dan tujuan ini akan menentukan arah yang akan dituju oleh organisasi. Tanpa adanya misi dan tujuan, maka kinerja organisasi akan berjalan acak dan kurang jelas, serta mudah berubah dan diombang-ambingkan oleh situasi eksternal. Yang kedua yaitu pelaksanaan analisis eksternal. Dan yang ketiga, pelaksanaan analisis internal. Tujuan analisis lingkungan adalah untuk dapat mengerti dan memahami lingkungan organisasi, sehingga manajemen akan melakukan reaksi secara tepat terhadap setiap perubahan. Selain itu, agar manajemen mempunyai kemampuan merespon berbagai isu kritis mengenai lingkungan yang mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap perusahaan. Lingkungan eksternal berada di luar perusahaan, sedangkan lingkungan internal berada di dalam perusahaan. Lingkungan eksternal memiliki 2 variabel, yaitu peluang dan ancaman. Terdiri dari 2 bagian, yaitu lingkungan tugas dan lingkungan umum. Lingkungan internal memiliki 2 variabel, yakni kekuatan dan kelemahan, mencakup semua unsur bisnis yang ada di dalam perusahaan, seperti struktur organisasi perusahaan, budaya perusahaan, dan sumber daya. Yang keempat yaitu pemformulasian strategi. Perumusan strategi melibatkan penetapan serangkaian tindakan yang tepat guna mencapai tujuan perusahaan. Formulasi strategi ini meliputi pengembangan misi bisnis, analisa SWOT, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal, serta mengukur dan menetapkan kelemahan dan kekuatan internal, dan menetapkan tujuan jangka panjang. Analisa SWOT ini mencoba menyeimbangkan kekuatan dan kelemahan internal organisasi dengan peluang dan ancaman lingkungan eksternal organisasi. Strength atau kekuatan adalah suatu kondisi di mana perusahaan mampu melakukan semua tugasnya secara sangat baik atau di atas rata-rata industri. Kelemahan adalah kondisi di mana perusahaan kurang mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dikarenakan sarana dan prasarananya kurang mencukupi. Peluang adalah suatu potensi bisnis menguntungkan yang dapat diraih oleh perusahaan yang masih belum dikuasai oleh pihak pesaing dan masih belum tersentuh oleh pihak manapun. Ancaman ialah suatu keadaan di mana perusahaan mengalami kesulitan dan disebabkan oleh kinerja pihak pesaing, yang jika dibiarkan maka perusahaan akan mengalami kesulitan di kemudian hari. Yang kelima yaitu pengimplementasi strategi. Implementasi strategi adalah tahap selanjutnya sesudah perumusan strategi yang ditetapkan. Penerapan strategi ini memerlukan suatu keputusan dari pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan untuk menetapkan tujuan tahunan, menyusun kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang dirumuskan dapat dilaksanakan.
Dan yang terakhir yaitu evaluasi strategi. Evaluasi strategi adalah tahap akhir dalam manajemen strategi. Evaluasi strategi ini adalah alat untuk memperoleh informasi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan penilaian atau melakukan proses evaluasi strategi. Dalam penilaian strategi terdapat 3 aktivitas penilaian yang mendasar. Yang pertama, peninjauan ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan bagi strategi saat ini. Yang kedua, pengukuran kinerja, dan yang ketiga, pengambilan langkah korektif. Bentuk strategi sendiri ada 2. Yang pertama, strategi korporat. Strategi korporat adalah strategi yang dijalankan oleh induk grup perusahaan atau holding company untuk mengatur berbagai perusahaan strategik bisnis unit yang ada di bawahnya. Nah, ini bisa kita gambarkan dalam BCG matrix. Dalam gambar pertama bintang atau stress, ini adalah produk dengan tingkat pertumbuhan pasar tinggi tetapi pangsa pasar rendah. Jadi ada banyak persaingan di segmen ini. Selanjutnya ada tanda tanya, yaitu adalah produk yang mungkin memiliki pangsa pasar yang tinggi dan pertumbuhan pasar yang tinggi, tetapi pasar produk tersebut dipertanyakan apakah akan tumbuh lebih lanjut atau menurun. Tapi adalah produk yang memiliki pangsa pasar tinggi di pasar yang tumbuh rendah. Nah, karena pasar tidak tumbuh, sapi parah tersebut memperoleh keuntungan maksimum dengan menghasilkan pendapatan maksimum karena pasarnya yang tinggi. Dogs atau anjing ini memiliki pangsa pasar yang rendah dan tingkat pertumbuhan yang rendah. Jadi, produk-produk ini tidak menghasilkan uang tunai dalam jumlah besar atau membutuhkan investasi yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu strategi kompetitif. Strategi kompetitif adalah strategi yang fokus pada rencana manajemen untuk bersaing dengan sukses. Keunggulan kompetitif sendiri adalah kemampuan usaha Anda untuk bersaing dalam singkatnya persaingan pasar. Strategi kompetitif ada 3. Yang pertama, strategi kepemimpinan biaya. Yang kedua, strategi diferensiasi. Yang ketiga, strategi fokus. Kekuatan kompetitif ada 5. Yang pertama, kekuatan tawar-menawar pemasok. Yang kedua, daya tawar membeli. Dan yang ketiga, ancaman pendatang baru. Keempat, ancaman pengganti. Dan yang kelima, pesaing di dalam industri. Masalah dalam manajemen strategi. Apa sih yang dilakukan manajer ketika manajemen strateginya gagal? Nah, manajer dapat menggunakan strategi bisnis untuk mengurangi biaya, mendiferensiasikan produk dan jasa perusahaannya, untuk membidik atau berfokus pada kelompok pelanggan khusus, atau menurunkan biaya dengan menstandarisasi fungsi kantor tertentu. Yang kedua, manajer strategi dapat mengambil strategi yang lebih berorientasi pada pelanggan, termasuk memberikan apa yang mereka inginkan, berkomunikasi secara efektif pada pelanggan, dan menerapkan budaya yang menentukan layanan pelanggan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah kata.